Halo semua, selamat datang di rangkaian video tutorial Udu saya. Saya Grisel Indonesia Sadia dan hari ini saya akan uh, memberikan sebuah tutorial mengenai instalasi modul accounting di Udu 17. Nah, untuk instalasi modul accounting, saya akan menggunakan modul dari pihak ketiga karena kalau misalnya kalian lihat uh, Nah, saat ini saya sudah berada di halaman app sebagai admin. Kalau misalnya kalian belum pernah menginstal modul accounting, harusnya tuh yang ada cuma modul invoicing sama accounting yang dari Udu aja. Udu 17 accounting ini adalah modul yang nanti mau kita install gitu dari pihak ketiganya. Kenapa kita perlu menginstal dari pihak ketiga? Karena kalau misalnya kalian lihat accounting yang dari Udunya langsung ini yang di sebelah kanan, dia tuh nggak ada pilihan activate, dia tuh cuma ada pilihan upgrade dan ya pasti berbayar gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan modul accounting dari secara gratis karena Udu itu open source, kita bisa menginstal modul dari pihak ketiga. Untuk menginstal modul itu, kalian bisa mengunjungi Udu Apps. Terus kita akan menginstal dari pihak ketiga, namanya itu UduMates. Terus kita cari aja accounting gitu. Coba kalau UduMates aja ya. Nah, di sini kalian bisa cari Udu 17 accounting dari UduMates yang Walnut Software. Kalian bisa download versi 17-nya. Nah, karena saya sudah pernah menginstal sebenarnya, jadi saya langsung aja menunjukkan. Nanti itu kan dia hasilnya adalah zip ya, dan kalian bisa ekstrak. Terus nanti isinya nih yang ada 8 folder ini, kalian copy dulu. Terus kalian ke um, tempat kalian menginstal Udu di Docker waktu itu. Kalau misalnya kalian belum install, bisa cek video tutorial pertama saya. Nah, nanti kalau udah Docker Compose Up tuh harusnya kan muncul 2 folder add-ons dan config ya. Di add-ons ini, kalian copy paste folder ke 8 folder tadi. Terus kalian bisa buka di Visual Studio Code folder Udu, tempat Udunya diinstal. Kalian ke config, terus ke ada file odoo.conf. Nah, kalian bisa tambahin line yang ini nih, add-ons underscore pet sama dengan /mnt/extra add-ons. Nanti kalian cuma perlu restart server atau kontainer Udunya aja. Atau kalau misal kalian sebelumnya mati, ya tinggal dinyalain gitu. Nanti kalau misalnya udah di restart, kalian balik lagi ke Udu kalian di localhost. Nah, kalian nanti harus ke settings, terus kalian activate dari developer mode-nya. Terus kalian nanti balik lagi ke apps. Kita tadi belum ini ya, belum pencet ternyata. Activate the developer mode. Nah, terus balik lagi ke apps, harusnya navbar kalian itu ada tambahan menu baru nih, ada update apps list. Di sini nanti kalian bisa klik update aja. Nah, terus kalian reload page-nya. Nanti baru kalian tuh bisa nemuin modul Udu dari UduMates yang udah kalian taro atau install gitu via add-ons di folder Udu tadi. Nah, sayangnya di Udu 17 ini kayaknya belum serta-merta semua fitur atau modul ada gitu ya. Misalnya itu buat automated uh, automated inventory valuation.
Seharusnya misalnya kita ke inventory atau accounting sama aja, terus kita ke configuration, kita ke product categories. Nah, kalau kita lihat di all, biasanya di Udo versi sebelumnya, inventory valuation ini ada 2 field, yaitu costing method dan juga ada inventory valuation-nya sendiri gitu. Buat milih inventory valuation-nya tuh mau manual atau automated. Tapi kalau misalnya di Udo 17, kayaknya itu cuma bisa diakses kalau modul accounting-nya itu beneran accounting yang dari Udo gitu, bukan yang dari pihak ketiganya, si Udo Mates. Nah, untuk kepentingan pemahaman aja, saya bakal pakai Udo 16 buat menjelaskan sedikit tentang automated valuation, inventory valuation. Nah, di sini saya udah punya Udo 16. Saya juga sudah login sebagai administrator. Di sini saya juga udah punya modul accounting yang modul accountingnya tuh juga dari pihak ketiga Udo Mates gitu. Terus kalau misalnya kita ke accounting atau sama-sama di inventory aja ya, kita ke configuration, terus kita ke product categories di all. Nah, inventory valuation ini ada 2 fieldnya, yaitu costing method sama inventory valuation. Untuk inventory valuation automated, itu nanti kalian bakal keluar field-field baru, misalnya yang di account stock properties ini. Nah, di sini saya nggak akan ngubah dulu, dibiarin default aja. Tapi ada satu lagi yang harus kita perhatikan. Inventory valuation itu kan berarti mencatat stock movement atau pergerakan stok barang yang sudah dikirim atau yang baru datang itu secara otomatis di journal entries-nya accounting. Untuk bisa pakai automated ini, costing methodnya harus kita ubah menjadi FIFO atau first in, first out. Jadi kita ubah, akan muncul warning, itu kita okein aja. Nah, buat keperluan ini, saya bakal pakai O2C. Nah, di sini saya belum punya sales, jadi saya harus activate sales dulu. Oke, kita activate. Nah, saya bakal pakai skenario basic O2C buat memperlihatkan pencatatan stock movement-nya, dan saya cuma bakal pakai akun administrator aja. Mungkin sebelumnya saya bakal lihat dulu nih apakah saya sudah punya produk ya dari yang sebelumnya. Oke, belum punya produk. Jadi kita bakal semen aja ya. Can be sold, can be purchase aja. Dan produk type-nya itu kita untuk bisa dicatat stoknya, produknya tuh harus storable product, karena kalau consumable tuh dia nggak bakal kecatat di journal entries. Terus untuk invoicing policy-nya kita biarin aja untuk order quantities. Sales price-nya misalnya 70.000. Terus cost-nya adalah 50.000 misal. Nah, ini dia kan langsung ke save ya. Supaya kita punya unit untuk dijual, berarti kan kita perlu procure to pay dulu nih. Jadi kita bakal lakuin procure to pay dulu ke misalnya vendor PT Jaya Semen. Terus kita add produknya si semennya. Misalnya kita beli kuantitinya itu 20, unit price-nya 50.000. Oke. Ini kita langsung confirm order aja buat kepentingan nambahin stok. Receive products, validate, apply. Nah, kita lihat dulu di sales apakah udah bertambah. Oke, udah ada. Nah, untuk O2C-nya berarti kan kita perlu ke sales, kita harus bikin quotation dulu. Misalnya kita jualnya tuh ke PT Aman Indah.
Terus produknya itu misalnya semen yang tadi kita beli, terus misalnya dibelinya adalah 10 gitu. Nah, itu kalau kita confirm, ketika jadi quotation, harusnya barang ini belum masuk di journal entries. Setelah kita buka accounting ke journal entries. Nah, tadi yang baru ada tuh baru si ini ya, semen yang kita beli, tapi ini kayak kita hiraukan dulu karena kita mau fokus sama skenario OTC-nya. Jadi semen yang dibeli sebanyak 10 atau 777.000 ini itu tuh belum masuk gitu ke journal entries. Terus kita delivery dulu, kita coba delivery. Nah, misalnya di set quantities semuanya udah terkirim, terus kita validate. Nah, kalau udah tervalidate, harusnya kan secara real time tuh, secara real life itu dia lagi dikirim atau udah dikirim ya. Sekarang kita coba ke journal entries-nya lagi buat lihat apakah stok barangnya tuh udah tercatat. Nah, nih, jadi ada di partnernya PT Aman Indah untuk reference-nya WH out 00001 semen. Nah, pengiriman yang tidak kita tadi lakukan kan juga untuk yang dokumen WH out 00001. Di sini karena barangnya itu udah keluar gitu ya dari misalnya dari warehouse ke PT Aman Indah, jadi di sini dia otomatis tercatat di journal entries untuk jurnal yang inventory valuation, dan untuk totalnya itu total yang ditulis 10 kali 50.000, 500.000 itu didapat dari 10 kilogram semennya dikali cost-nya yaitu 50.000 kan. Jadi makanya di sini total inventory, untuk inventory valuation-nya itu dia punya total rupiahnya adalah 500.000. Oke. Jadi kayak gitu untuk automated inventory valuation di UDU 16, karena di UDU 17 kita belum punya fitur automated inventory valuation kalau kita download dari yang UDU Mates tadi. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.